warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Jian Safira, NPM 1705160092. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul makalah kelompok saya, yaitu tentang analisis kesesuaian prediksi kebangkrutan model Altman-Z-Score, Fullmer, dan Springate terhadap opini auditor pada perusahaan delisting. Penyebab perekonomian tidak stabil. Keadaan perekonomian yang tidak stabil membuat perusahaan harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Salah satu penyebab perekonomian yang tidak stabil adalah karena kita memasuki era globalisasi di mana perusahaan bersaing tidak hanya dengan para pesaing lokal, tetapi juga para pesaing dari luar negeri. Indikator perusahaan mengalami finansial adalah dari pasar modal. Perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang dihapuskan atau dikeluarkan dari daftar perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah perusahaan dikeluarkan dari bursa, maka semua kewajiban yang dimiliki perusahaan tersebut akan ikut terhapus, termasuk kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan. Bagi investor, perusahaan yang sudah delisting adalah identik dengan bangkrut karena mereka sudah tidak bisa lagi melakukan investasi di perusahaan tersebut. Delisting dapat dilakukan atas permintaan perusahaan yang menerbitkan saham atau atas perintah BEI. Delisting atas perintah BEI biasanya karena perusahaan tidak dapat mematuhi kewajiban dan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia, terdapat 3 perusahaan yang didelisting dari pasar modal pada tahun 2015, yaitu PT Bank Ekonomi Raharja, PT Davo Mas Abadi, dan PT Unitex Tbk. Dalam penelitian ini, perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT Bank Ekonomi Raharja. Pihak Bank Ekonomi Raharja, Wayudya Adiguna, Head of Comparative Communication Bank Ekonomi Raharja mengatakan, alasannya adalah saham BAEK tidak aktif diperdagangkan di BEI. Mengutip data RTI, kepemilikan saham publik BAEK per akhir Desember 2014 hanya 1,06%. Sejarah dan profil Bank Ekonomi Raharja Tbk. Bank Ekonomi Raharja Tbk didirikan tanggal 15 Mei 1989 dengan PT Bank Mitra Raharja dan telah beroperasi secara komersial sejak 8 Maret 1990. Kantor pusat berlokasi di Geraha Ekonomi Jalan Setiabudi Selatan 7-8 Jakarta 12920. Saat ini bank memiliki 20 kantor cabang utama termasuk kantor pusat, 23 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas di Jakarta serta 29 cabang utama, 21 cabang pembantu dan kantor kas di luar Jakarta. Model prediksi kebangkrutan ada 3, yaitu Altman-Z-Score, yang kedua model prediksi Fullmer, dan yang ketiga opini auditor. Altman-Z-Score. Model Altman pertama kali dilakukan oleh Edward L. Altman pada tahun 1968 dengan menggunakan 5 rasio keuangan. Model tersebut mengalami beberapa kali revisi, namun pada penelitian ini, model yang digunakan adalah Altman-Z-Score untuk sektor jasa mengingat PT Bank Ekonomi Raharja bergerak di bidang jasa perbankan. Adapun rumus yang digunakan adalah Z kurang skor sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 tambah 6,72x3 tambah 1,05x4, di mana X1 sama dengan working capital atau total aset, X2 sama dengan retained earning atau total aset, X3 sama dengan EBIT atau total aset.
X4 sama dengan book value of equity atau book value of total liabilities. Kriteria analisis adalah jika Z lebih dari 2,6 dinyatakan tidak bangkrut, 1,10 lebih kurang Z lebih kurang 2,6 dinyatakan kategori gray zone. Z kurang dari 1,10 dinyatakan kategori bangkrut berdasarkan hasil pengelolaan data pada laporan keuangan PT Bank Ekonomi pada tahun 2011 sampai 2015, di mana pada periode tersebut perusahaan masih listing di Bursa Efek, maka diperoleh hasil prediksi kebangkrutan metode Altman Z-score. Model prediksi Fulmer dalam Luqman dan Anhar 2015, analisis kebangkrutan Fulmer 1984 menggunakan analisis stepwise multidiscriminant untuk mengevaluasi 40 rasio keuangan yang diaplikasikan pada sampel 60 perusahaan. 30 gagal dan 30 sukses dengan rata-rata ukuran aset perusahaan adalah $455. Fulmer melakukan 98% akurat pada perusahaan 1 tahun sebelum gagal dan 81% akurat lebih dari 1 tahun sebelum kebangkrutan. Dalam keadaan baik atau sehat, model prediksi Springate ditemukan oleh Golden LP. Opini auditor. Menurut Agus dalam Norita 2016, pada akhir pemeriksaannya, auditor akan memberikan penilaiannya mengenai kewajaran laporan keuangan yang akan diberikan dalam bentuk opini. Opini auditor menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan menurut standar profesi akuntan publik atau SPAP. Opini audit terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat, opini tidak wajar. Yang kelima, pernyataan tidak membersihkan opini. Jadi, kesimpulan dari makalah ini, yang pertama, dari hasil metode Altman lebih efektif dalam prediksi kebangkrutan dikarenakan sampai saat ini PT Bank Ekonomi Raharja masih beroperasi, hanya saja harus meningkatkan kinerja agar tidak mengalami kebangkrutan. Yang kedua, ada perbedaan hasil prediksi dari ketiga model di mana model Altman menyatakan perusahaan dalam area gray zone, sedangkan model Fulmer dan Springate menyatakan bangkrut. Yang ketiga, tingkat kesesuaian antara prediksi kebangkrutan model Altman, Fulmer, dan Springate dengan opini auditor hanya sebesar 20%. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.